Teman-teman pernah dengar tentang istilah spiritual awakening nggak? Alias kebangkitan spiritual. Apa sih yang sebetulnya terjadi kalau kamu, aku, kita, semua orang sebetulnya sedang mengalami fase kebangkitan spiritual? Dan siapa aja orang-orang yang perlu mengalami fase kebangkitan spiritual? Semua orang kah? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Jangan kemana-mana ya. Stay tune. Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Decision Process kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, alias video voice recording kali ini, tiba-tiba aku terpanggil untuk ngoceh-ngoceh. Aku gak tahu jujur akan sepanjang apa, tapi semoga cukup efisien waktu yang aku gunakan untuk berbagi, supaya kalian juga gak bosen dan aku gak terlalu drain. Kita belajar tentang kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. Apa sih sebetulnya spiritual awakening itu? Dan ciri-cirinya gimana? Ada beberapa pertanda ya, bisa kita gunakan sebagai indikator ketika kamu sedang terbangkitkan secara spiritual. Yang pertama yang menurutku paling jelas banget dan sering banget terjadi adalah ketika sadar tidak sadar, secara lembut atau secara kasar, semesta itu memaksa kamu, memaksa kita, Tuhan memaksa kita untuk meninggalkan hubungan, situasi, pekerjaan, orang-orang, mindset, pola pikir, tendensi atau kebiasaan self-sabotage atau menghambat diri sendiri, bahkan kepercayaan-kepercayaan dan lingkungan dari masa lalu yang sebetulnya hanya menjebak kita dalam pola hamster wheel atau pola roda hamster, tempat hamster lari-lari muter-muter gitu, yang membuat kita berada pada siklus atau situasi yang sama berulang-ulang kali. Terutama siklus hubungan, siklus situasi, atau apapun yang hanya akan menjadi batu sandungan buat kamu. Dan gak sejalan lagi, gak selaras lagi dengan rencana beliau, rencana terbaik Tuhan, rencana terbaik semesta buat kamu. Yang kamu juga bisa co-creating di sana. Dan yang kedua, biasanya dalam titik-titik terendah kita ini, di mana Tuhan dan semesta memaksa kita keluar dari zona nyaman, itu beliau juga akan mengirimkan orang-orang yang aku bisa bilang orang-orang ini sebetulnya lebih selaras, lebih sejalan. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang memang ditakdirkan untuk membantu kamu berevolusi, orang-orang yang ditakdirkan untuk membantu kamu bertransformasi dan belajar dalam cara apapun. Entah kalian saling bantu atau dia yang membantu kamu dalam cara apapun. Ini kehadirannya bisa dalam hal yang positif atau dalam hal yang negatif ya. Tapi pekalah dengan pelajaran-pelajaran atau situasi-situasi yang hadir gitu loh. Jangan memaksakan diri untuk terlalu melekat entah pada subjek, individu, situasi atau apapun. Tapi izinkan dirimu untuk berserah dan menikmati prosesnya. Karena ketika kita dipertemukan dengan mentor atau coach atau healer atau siapapun yang bisa menginspirasi proses spiritual awakening kita, it's gonna be a beautiful journey. Ini akan jadi perjalanan yang ujungnya we're gonna look back and be grateful, yang nantinya bisa kita syukuri. Lalu selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya adalah kita udah nggak mood lagi untuk bertahan dalam situasi atau pola yang sifatnya superficial atau aku bisa bilang basic, dan kamu ingin menyelam dan berkenalan dengan dirimu sendiri lebih dalam lagi. Seakan kamu adalah third party atau orang ketiga, perspektif orang ketiga yang ingin berkenalan dengan dirimu sendiri. Kamu ingin kenal sama dirimu sendiri dan ingin cari tahu apa yang sebetulnya kamu mau, apa yang sebetulnya hatimu mau, apa yang sebetulnya hatimu inginkan, dan gimana caranya agar kamu bisa membebaskan diri dari situasi atau lingkungan yang toksik atau beracun itu. How do I free myself? Biasanya itu akan terlintas dalam pikiran kalian. Lalu selanjutnya, ini yang paling sering terjadi dan orang sering salah paham. Tapi synchronicity. Kita mulai melihat atau menyaksikan
banyak sinkronisasi kejadian. Misalnya kayak lihat angel numbers, atau lihat angka 111, 222, dan lain sebagainya di jalanan atau dimanapun. Dan mimpimu atau intuisimu juga semakin kuat. Selanjutnya, yang kelima, kamu secara tidak sadar mengalami banyak penundaan atau delays, atau hambatan-hambatan dan rintangan untuk rencana jangka panjang kamu, terutama rencana jangka panjang yang memang mungkin sudah tidak selaras lagi dengan misi jiwa kamu, kata hati kamu, panggilan kamu, atau ya purpose atau tujuan kamu berinkarnasi di kehidupan sekarang. Dan itu bisa terjadi dalam bentuk perubahan rencana mendadak, kehilangan, kematian, atau apapun, atau hambatan dan rintangan, delays, bahkan kamu merasa terlalu banyak menerima hate atau kebencian dan penghakiman dari orang lain, yang ujungnya situasi ini malah membuatmu merasakan, oke, let me just give it up, let me just give up, oke, gue nyerah aja deh, hidup terlalu banyak masalah. Padahal fase atau situasi delay, penundaan atau masalah yang ada ini sebetulnya adalah caranya beliau untuk menunjukkan ke kamu apa yang pantas kamu perjuangkan dan mana yang tidak, apa yang layak kamu pertahankan dan mana yang tidak. Lalu selanjutnya, ketika kita sedang terbangkitkan secara spiritual, sangat wajar dan normal ketika kita merasakan sendirian, kesepian, kehilangan arah, atau bahkan nggak tahu ke depannya mau gimana. Penuh dengan ketidakpastian, bahkan penuh dengan ketakutan. Hati-hati dengan isu-isu kesehatan mental dalam cara apapun, tapi jangan self-diagnose. Kita tetap butuh bantuan pakar. Atau ya, for whatever reason, dalam cara apapun kamu ngerasakan, I don't belong here. Gue nggak cocok di sini, gue nggak nyaman di sini. This is not where I belong, this is not my place. Kamu merasa seperti itu, dan you usually want better. Dan kamu akan termotivasi untuk berjalan maju memperbaiki hidupmu dalam cara apapun. Tapi kasus tiap orang beda-beda ya. Dan selanjutnya, kamu mungkin tertarik untuk mulai belajar atau mulai mendalami segala hal terkait misi jiwa, tujuan, alasan hidup, bahkan hal-hal yang sifatnya sangat-sangat spiritual, bahkan supernatural. Sangat mungkin untuk kalian mungkin tertarik astrologi, tertarik tarot, dan lain sebagainya. And last but not least, yang terakhir, yang menurutku tanda-tanda ini juga obvious atau jelas banget ya. Tanda-tanda ini akan membuatmu mulai mempertanyakan, apa sih esensi kebaikan? Apa esensi bertumbuh? Apa esensi cinta sejati? Apa makna cinta tanpa syarat? Apa makna kebaikan? Apa makna ketulusan? Apa makna berkat? Apa makna rezeki? Karena kalian itu ibaratnya kamu juga aja sekarang jadi bisa melihat segala hal dengan lebih jernih. Kamu melihat segala hal dengan lebih bijaksana. Dan kamu sadar kalau misalnya banyak orang tuh dalam hidup menjalani hidupnya cuman ngejar hal-hal yang superficial, atau cuman ngejar hal-hal yang semu. Misal cuman pengen seks tanpa status atau tanpa hubungan yang pasti, atau cuman pengen yang bagus-bagus aja, berkat rezeki, atau terobsesi sama status, terobsesi sama jabatan atau apapun, yang ujungnya that's not where you belong. Kamu tahu itu bukan apa yang kamu mau, kamu tahu itu bukan apa yang kamu harapkan, kamu tahu itu bukan, that's not what you want, itu bukan apa yang kamu inginkan lah. Dan kamu mulai sadar kalau misalnya we the humanity deserve more. Kita sebagai manusia, kita sebagai jiwa, semua orang itu berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Dan karena kamu mulai sadar nih, masyarakat kita, lingkungan sekitar kita, manusia bahkan, itu bisa toxic apa, biasanya kamu akan mulai merasakan kayak semacam my heart feels hurt, hati gue sakit, hati gue kecewa sama manusia. Kenapa sih mereka begini, kenapa mereka begitu? Dan kamu mulai mempertanyakan, apa sih sebetulnya yang Tuhan mau,
apa yang semesta mau, apa yang beliau rencanakan buat kita dalam jangka panjang. Dan gimana caranya agar kita tidak lari-lari lagi dari misi jiwa kita, dari rencana beliau, dari tujuan beliau, dari rencananya Tuhan. Karena tujuan spiritual awakening itu adalah namanya aja kebangkitan spiritual. Untuk meningkatkan iman dan mendekatkan kita dengan Tuhan, mendekatkan kita dengan semesta, mendekatkan kita dengan beliau. Supaya kita lebih bersedia dan siap dan mampu untuk diproses jadi berkat dalam cara apapun, entah untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Sebetulnya itu sih alasan kenapa kita pasti semua orang akan mengalami fase kebangkitan spiritual. Dan ya, kenapa kita sebetulnya menurutku gak perlu takut. Because it's happening for our highest good. Itu terjadi untuk kebutuhan tertinggi, kebutuhan terbaik. Sesuai rencananya beliau, sesuai takdirnya beliau. Dan ketika kita dihadapkan dengan kondisi atau titik spiritual awakening, kita punya free will kok. Kita mau kabur, lari terus-terusan, atau menghindari pelajarannya, atau kita mau belajar, kita mau berproses, kita mau diproses. Oke? Aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan kali ini tentang spiritual awakening. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam cara apapun. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like ya. Kalau bisa kalian juga punya rekomendasi konten lain, kira-kira Delusion Prestige perlu sharing konten apa, atau berbagi tentang apa, silakan komen di kolom deskripsi di bawah ini. Silakan komen di kolom komentar di bawah ini, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng. Dan aku akan terima itu sebagai sumber referensi. Follow aku juga dong, ya, supaya kita bisa seru-seruan bareng di platform lain, misalnya contohnya Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Tapi aku rasa cukup sekian video fast recording kali ini terkait spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Kalau mungkin teman-teman ada yang sedang mengalami fase ini, hang in there, this too shall pass. Kalian mampu kok, kalian pasti kok bisa melewati ini dengan bukan hanya baik-baik saja, tapi luar biasa. Oke. Ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.